yang takwa kepada Allah, faulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang sukses, baik dunianya sukses, begitu juga akhiratnya sukses ketika dia gunakan semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan waktu kita, umur kita, kerja kita, jabatan kita, apapun amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gunakan semuanya untuk taat kepada Allah. Kita gunakan semuanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Kita gunakan semuanya untuk tabungan ke akhirat kita. Kenapa hadirin yang mulia? Karena kita hidup di dunia ini cuma sebentar saja. 60-70 tahun kata Nabi umur umatku. Tetapi hadirin yang mulia, 60-70 tahun dibanding dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya tidak ada apa-apanya. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merenung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai seorang manusia. Kita dulunya tidak ada satupun di antara kita yang ada di dunia ini. Yang ada di dunia ini dulu adalah orang tua kita. Orang tua kita pun dulu tidak ada di dunia ini. Yang ada adalah kakek kita. Kakek kita pun tidak ada dulunya di dunia ini. Yang ada adalah kakeknya lagi, kakeknya lagi, kakeknya lagi, begitu seterusnya. Dan pernah ada suatu masa di dunia ini, seluruh dunia yang ada cuma kakek kita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dulunya tidak ada di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adakan kita melalui perantara orang tua kita. Kita hidup di dunia ini dan akan datang suatu masa kita pun tidak ada lagi di dunia ini. Sebagaimana kakek kita dulu mereka ada di dunia ini. Sebagian orang tua kita dulu mereka pernah menghirup udara yang sama sebagaimana udara yang kita hirup saat ini. Dan kita pun akan datang masanya di mana Bapak Fulan dia sudah meninggal dunia. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus kita, Allah mengirim kita, Allah menciptakan kita di dunia ini bukan untuk hanya sekedar bermain-main saja. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian ini diciptakan oleh Allah hanya untuk permainan-permainan saja? Tetapi hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk perkara yang serius, yaitu perkara akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah siapkan tempat kembalinya manusia. Bahwasanya ketika manusia meninggal dunia,
Di akhirat cuma ada 2 tempat yang disiapkan untuk manusia ini. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian manusia Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Sebagian manusia Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. 2 tempat yang telah Allah ciptakan untuk tempat kembalinya manusia. Maka hadirin yang mulia, kita hidup di dunia ini dalam rangka perjalanan menuju ke tempat itu. Kita jalan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ke depan, ke belakang. Hakikatnya perjalanan kita yang sesungguhnya adalah perjalanan kita menuju akhirat, menuju kubur kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala beri umur kepada kita. Allah beri umur, waktu, kesehatan kepada kita. Dan nanti umur, waktu, kesehatan kita semuanya akan dipertanggungjawabkan, dan kita pun akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kesenangan-kesenangan dunia. Allah ciptakan bermacam-macam kenikmatan dunia ini. Sebagian manusia ada yang terlena, ada dia yang tertipu, ada dia yang habis-habisan sehingga dia lupa bahwasanya dia akan berangkat ke akhirat. Ada yang sibuk siang malam hanya dengan kesenangan-kesenangannya. Ada yang kesenangannya hidupnya habis dengan menuruti hawa nafsunya. Ada lagi sebagian manusia yang berfoya-foya begitu saja. Ternyata hadirin yang mulia, kehidupan akhirat, malaikat Israel datang kepada dia, barulah dia kaget bahwasanya kehidupan dunia ini ternyata kehidupan yang menipu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya mata, kesenangan yang sedikit yang menipu lagi. Tampaknya orang itu kaya, tapi kayanya kaya yang sebentar. Tampaknya orang itu senang, senangnya pun senang yang sebentar. Orang miskin, miskinnya pun miskin yang sebentar. Orang susah seperti apapun di dunia, kesusahannya pun cuma kesusahan yang sedikit. Mata'un qalil, kesenangan-kesenangan yang sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan kembali ke dalam neraka jahannam. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ke dunia. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Allah sendiri membimbing, Allah menuntun kita melalui para nabi, para rasul. Allah menurunkan risalah Al-Quran kepada umat ini sebagai petunjuk kehidupan manusia, bahwasanya manusia tidak bisa berlama-lama di muka bumi ini, dan semua akan kembali ke akhirat. Dan di akhiratlah kehidupan orang-orang beriman yang sebenarnya. Bagaimana derajat kita nanti di akhirat, yaitu sesuai dengan apa yang kita perbuat ketika di dunia ini. Sebagian orang hanya menghabiskan umurnya dengan kesenangan, sehingga ketika kematian datang kepada dia, ketika dikubur, tanah telah menghimpit dia, kain kafan telah membungkus dia, kemudian keranda telah mengiring dia. Ternyata dia kaget, ternyata apa yang dia usahakan siang dan malam, apa yang dia kejar habis-habisan, ternyata ketika sudah sampai di akhirat, yang berguna hanyalah iman dan amal soleh seseorang. Sehingga dia merengek-rengek, dia minta kembalikan Allah ke dunia ini. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Ya Allah kembalikan saya ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, kami telah mensaksikan. Farji'na, ya Allah kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, minta kembali ke dunia untuk amal soleh. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita bahwasanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk menghamba kepada Allah. Tidaklah aku ciptakan manusia, tidaklah aku ciptakan jin kecuali hanya menghamba kepadaku. Tetapi manusia lupa tujuan utamanya. Tetapi bagi orang yang ingat,
bagaimanapun keadaannya, dia ingat semua hanya untuk menghamba kepada Allah. Saya buka toko, saya jualan ini untuk menghamba kepada Allah. Saya pergi ke sawah, sawah saya untuk menghambakan kepada Allah. Saya pergi ke kantor-kantor, saya bekerja di kantor-kantor, ini semua untuk menghambakan diri kepada Allah. Sebagian para nabi, ada yang sebagai pegawai, ada yang perdana menteri, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, tetapi jabatannya digunakan untuk menghambakan kepada Allah. Sebagian para anbiya, ada yang petani, tapi pertaniannya untuk taat kepada Allah. Sebagian para anbiya, ada yang pedagang, termasuk yang mulia Nabiullah Muhammad pernah berdagang dan beliau seorang pedagang. Termasuk Khulafa Ar-Rasyidin, 4 khalifah, beliau pedagang, tetapi perdagangannya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sebagian para anbiya, ada yang jadi raja, Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, tapi kerajaannya untuk mendekatkan dirinya pada Allah. Sebagian para anbiya, ada yang sangat miskin, yang tidak punya apa-apa, rumah pun tidak punya, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, bahkan enggak punya harta sama sekali, punyanya cuma bantal dan sisir dalam sebagian riwayat. Ketika beliau lewat, lihat ada orang yang tidur menggunakan batu, ternyata batu pun bisa dijadikan sebagai bantal, sehingga bantalnya pun dibuang. Ketika lewat di suatu perkampungan, ada orang yang menyisir rambutnya dengan jari-jarinya, sehingga sisirnya pun tidak digunakan lagi, hanya menyisir dengan jari-jarinya saja. Tidak punya harta sama sekali, tapi karena semua taat kepada Allah, bagaimanapun keadaannya orang-orang taat kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang sukses, baik dunianya sukses, begitu juga akhiratnya sukses ketika dia gunakan semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan waktu kita, umur kita, kerja kita, jabatan kita, apapun amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gunakan semuanya untuk taat kepada Allah. Kita gunakan semuanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Kita gunakan semuanya untuk tabungan ke akhirat kita. Kenapa hadirin yang mulia? Karena kita hidup di dunia ini cuma sebentar saja. 60-70 tahun kata Nabi umur umatku. Tetapi hadirin yang mulia, 60-70 tahun dibanding dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya tidak ada apa-apanya. Dalam sebuah mafhum hadis diriwayatkan bahwasanya perumpamaan dunia dan akhirat diibaratkan seperti lautan dengan setetes jarum yang kamu celupkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Apa yang ada di dalam jarum tersebut, itulah perumpamaan dunia. Maknanya apa? Kehidupan kita yang sebenarnya, kenikmatan yang sebenarnya, pahala janji Allah yang sebenarnya akan kita lihat nanti ketika kita sudah di akhirat. Itulah imannya orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman, mereka yakin terhadap yang ghaib, termasuk yang ghaib yaitu azab kubur, hidup di dalam kuburan, termasuk yaumul mahsyar, termasuk keadaan akhirat, yaumul mizan, yaumus sirat, semuanya adalah perkara yang sekarang masih ghaib. Tetapi orang beriman, mereka semua beriman kepada yang ghaib. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, merugilah orang yang menggunakan umurnya dalam kesia-siaan saja tanpa ingat dia akan pergi ke akhirat. Diibaratkan oleh para ulama seperti orang yang masuk ke dalam suatu gua, suatu terowongan yang sangat gelap. Di depan pintu gua ada seseorang yang mengingatkan, "Nah, nanti kamu masuk ke dalam gua, apapun yang ada di dalamnya itu semua emas, semua adalah berlian, semua adalah mutiara, ambil sebanyak-banyaknya." Ada 3 orang anak. Ada anak yang pertama, dia nggak yakin, masuk ke dalam goa gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Kemudian dia pegang kanan, pegang kiri, dia tidak merasakan apa-apa. Ini hanya batu-batu saja ini. Batu kerikil depan rumah saya banyak. Ngapain saya ngambil batu kerikil? Nggak ada manfaatnya.
Akhirnya orang pertama keluar dari goa tidak membawa sedikit pun. Kemudian orang yang kedua, perkataan bapak tadi, ambillah dikit daripada enggak bawa sama sekali. Mana tahu benar nanti di dalam goa ada emas, permata, berlian semuanya. Saya ambil sedikit dikantongi. Kemudian orang ketiga, tanpa pikir panjang semua diambil, semua dimasukin dalam tas, dimasukin dalam saku, diambil sebanyak-banyaknya. Ketika mereka bertiga keluar dari goa, ternyata benar apa yang dikatakan si bapak, di dalamnya adalah emas, berlian, mutiara semuanya. Ini cerita yang tidak ada nyatanya. Ini hanya sebagai tamsilan, hanya sebagai perumpamaan. Tetapi hadirin yang mulia, inilah ibarat kita hidup di dunia ini. Sekarang solat pahalanya banyak, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah menuju keberuntungan, kemenangan. Sekarang pahala solat sekian banyak, pahala zikir sekian banyak, pahala sedekah sekian banyak, pahala berjihad sekian banyak, pahala puasa Ramadan sekian banyak. Ada orang percaya, ada tidak. Orang pertama dia enggak percaya sama sekali, sehingga dia mati enggak membawa apa-apa. Dia keluar dari goa tidak membawa apa-apa. Orang kedua yakin sedikit-sedikit, akhirnya solat tapi solatnya ala kadarnya. Puasa tapi puasa seenaknya, tanpa ikut aturan. Akhirnya orang ketiga, dia habiskan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Begitulah diibaratkan seperti dia masuk goa, ambil sebanyak-banyaknya. Ketika keluar goa, barulah orang pertama menyesal. Ternyata benar kata si bapak, nyesal saya, kenapa enggak saya ambil dari tadi. Orang yang kedua yang ngambilnya cuma sedikit, dia pun menyesal. Kenapa saya ngambilnya dikit? Kenapa enggak lebih banyak saya ambil? Orang ketiga dia ambil habis-habisan. Ketika dia keluar goa pun ternyata dia pun masih menyesal. Kenapa enggak lebih banyak lagi saya ambil? Itulah perumpamaan orang mati nanti. Ketika dia lihat pahala puasa, dia lihat pahala berjihad, pahala solat, pahala sedekah, pahala zikir, pahala baca Quran, semuanya di hadapan dia. Kenapa saya enggak habiskan umur saya untuk baca Al-Quran? Kenapa enggak saya laksanakan solat dengan sempurna? Kenapa saya enggak sedekah sebanyak-banyaknya? Saya bangun masjid, saya kasih sedekah makan orang. Alangkah banyaknya pahala saya nanti di akhirat. Tetapi hadirin yang mulia, ketika sudah sampai akhirat, falai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan lagi dan tidak akan mungkin lagi dikembalikan ke dunia. Maka hadirin yang mulia, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesehatan, mumpung masih Allah kasih kesempatan, kita gunakan semua waktu kita, umur kita, semua kesehatan, apapun yang amanah yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk akhirat kita. Dulu baginda Nabi SAW menjelang Ramadan pernah berkhutbah di suatu mimbar di Masjid Nabawi. Ketika beliau menaiki tangga pertama, beliau berdoa, amin. Ketika naik tangga kedua, beliau berkata amin. Begitu juga ketika naik tangga yang ketiga, beliau juga mengatakan amin. Kemudian beliau berkhutbah di Masjid Nabawi pada waktu itu. Selepas khutbah, para sahabat pun bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kami tadi melihat, mendengar engkau berkata amin, amin, amin tiga kali tadi ketika engkau menaiki tangga mimbar. Apa maksudnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tadi Jibril alaihi salatu wassalam datang kepadaku. Kemudian Jibril berdoa. Doa yang pertama, Jibril mengatakan, celaka orang yang menemui bulan Ramadan, tetapi Ramadan tidak menjadi ampunan bagi dia. Dia tidak bertambah amalnya dalam bulan Ramadan. Maka aku mengatakan amin. Kemudian ketika tangga yang kedua, Jibril doa, celakalah orang yang nama engkau disebut Muhammad di hadapannya, tetapi dia tidak bersalawat kepada engkau. Maka benar-benar celaka orang seperti itu. Maka aku pun mengatakan amin. Kemudian ketika tangga ketiga, Rasulullah SAW, Jibril berkata kepada Nabi, ya Muhammad, benar-benar celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya. Orang tuanya masih ada, tetapi orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga gara-gara berbakti kepada orang tuanya. Maka Nabi pun menjawab amin. Maka hadirin muliakan Allah SWT, Ramadan sebentar lagi di depan kita, bulan yang di dalamnya penuh rahmat, penuh maghfirah, ampunan dari Allah. Banyak orang-orang yang dimerdekakan dalam bulan Ramadan. Pada
bulan Ramadan. Maka hadirin mulia, ini kesempatan emas bagi kita. Bagaimana Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Orang yang baik, orang yang besoknya, yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Tapi orang-orang yang merugi adalah orang yang kemarinnya lebih baik daripada sekarang. Maka kita tingkatkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, saling semangat menyemangatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan dalam kesabaran dan ingat mengingatkan dalam kebenaran. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang-orang yang mendengar solawat nama Nabi disebut, bacalah solawat kepada baginda Nabi, karena baginda Nabi inilah sebaik-baik makhluk. Allah bersolawat, para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi. Jasa beliau begitu banyak, maka benar-benar kikir orang yang nama Nabi pun disebut, dia tidak bersolawat kepada Nabi. Yang terakhir, orang yang menyumpahi orang tua. Maka hadirin, yang orang tuanya masih ada, itu adalah penyebab kunci surga terbesar bagi kita adalah orang tua. Yang orang tuanya sudah wafat, kita ziarah orang tua kita, apalagi bulan Ramadan, apalagi lebaran, waktu-waktu mustajab, waktu-waktu yang dianugerahkan Allah makbul. Kita ziarah ke makam orang tua kita. Yang orang tuanya masih ada, kita berbakti dengan sebaik-baiknya kepada orang tua kita, karena itulah kesempatan emas yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المصيبين المستضعفين المضطهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي سائر الأمكنة المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقيم الصلاة